izin saya presentasi sendiri, tapi mungkin saat diskusi nanti bisa Iya, bersama dengan partner saya. Ya, bisa di baik. Zoom. eh, PPT-nya bisa Ya, di Zoom, Mbak, supaya tampak jelas. oke, baik. Sudah cukup, Ibu? Cukup. Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfi Syahriani dan eh, partner saya Ibu Tuti Handayani MA dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan mempresentasikan riset kami yang berjudul From Tradition to Transition, Language Shift and Ideology in Banten Dialect Javanese Families. Baik, saya mulai dengan introduction ya. Jadi, mengapa kami melakukan riset ini? Based on our initial observation, ada gradual decline of the use of Banten dialect Javanese in Serang, Banten, especially in family domain. Jadi ada um, apa namanya gradual decline ya dalam penggunaan uh, bahasa Jawa dialek Banten. Kalau ibu bapak semua tahunya bahasa Jawa itu ada di Central Java atau di East Java, ternyata ada dialek yang unik yang terpisah jauh ratusan kilometer dari bahasa Jawa aslinya. Itu ada tersebar di Banten Utara. Kalau ibu bapak melihat di sini di bagian merah ini di maps ini adalah persebaran bahasa Jawa dialek Banten. Nah, yang menjadi unik selain Banten ini terpengaruh oleh bahasa Sunda ya sebagai regional language yang widely spoken di Indonesia, salah satunya lokasinya juga dekat dengan Jabodetabek ya, sehingga sangat challenging untuk komunitas tutur yang mempertahankan bahasa. Nah, kemudian kalau kita melihat previous studies, ada beberapa faktor yang mempengaruhi language shift di Banten, ya, atau pergeseran bahasa, termasuk faktor ekonomi, sosial, kemudian juga faktor politik. Dan yang paling terbaru, ya, kalau dulu kita fokus ke language policy dalam tataran nation state, gitu ya, ternyata belakangan beberapa penelitian lebih fokus kepada parental beliefs atau attitudes towards language. Jadi melihat bagaimana ideologi parents tersebut ya yang mempengaruhi family language policy atau kebijakan bahasa dalam keluarga, dan ada tidak hubungan antara family language policy itu dengan pergeseran bahasa atau pemertahanan bahasa. Sehingga kami merasa perlu dilakukan untuk penelitian ini untuk melihat bagaimana gitu ya hubungan antara language shift dan language ideology dalam family domain. Nah, ini research questions yang kami tawarkan. How is language practice change across two generations in BJL itu Banten Javanese ya, ibu bapak semua families. Kemudian yang kedua, what language ideologies do BJL parents have and what are the factors influencing the family language policy in Banten Javanese families. Metode yang kami gunakan adalah mixed method ya. Jadi kami melakukan penelitian di Serang, Banten, di beberapa distrik seperti di Kasemen, Cipocok Jaya, Walantaka dan sebagainya, dan distribute the questionnaires to 100 native parents ya, atau orang tua bahasa Jawa dialek Banten um, yang memiliki anak yang usia TK dan SD dengan asumsi bahwa mereka masih terpengaruh oleh language attitudes para orang tuanya seperti itu. Kemudian selain itu kami juga menggunakan selain pertanyaan pilihan gitu ya, kami juga menggunakan interview ya untuk melihat bagaimana uh, uh, language practice, kemudian juga manajemen dan ideologi itu works in a family domain seperti itu ya. Maaf ya saya agak campur-campur karena slide-nya bahasa Inggris tapi harus menyampaikan ke bahasa Indonesia gitu ya. Oke, sebelumnya kami juga melakukan data validation dan analisis terhadap 30 respondents ya menggunakan dan menganalisisnya menggunakan SPSS. Oke.
Nah, ini finding dan discussion-nya. Jadi yang pertama, in terms of language practice and management, findings atau result yang kami temukan adalah bahwa terjadi shift ya antara orang tua anak dan anak ke orang tua seperti itu. Jadi kalau melihat tabel sini ada beberapa skenario yang kami offer gitu ya. Dan sebanyak 51% children respond more in Indonesian language. Jadi IL ini adalah Indonesian language, ini Banten Javanese, BJL, kemudian RL ini other regional language, contohnya seperti Sunda gitu ya. Dan FL ini adalah foreign language. Jadi ini obvious sekali bahwa terjadi shift dalam domain keluarga seperti itu. Nah, kemudian kami juga coba untuk melihat how language choices of family members in various situations at home, and we found that parents predominantly use Banten Javanese when expressing anger, and Indonesian language is more common in media consumption, about 39%, and school-related interactions for about 47%. So di sini juga terlihat bahwa ada shift yang terjadi ya kalau melihat situasi di dalam rumah. Nah, ini interpretasi yang kami lakukan ya. Jadi tampak bahwa ada pengaruh antara media dan peran sekolah di sini. Kami juga telah melakukan wawancara terhadap beberapa responden gitu ya. National TV favor Indonesian language over Banten Javanese ya. Kemudian juga Indonesia itu sebagai medium of instruction di sekolah itu juga berpengaruh terhadap language practice dalam keluarga Banten Javanese families. Kemudian kalau merujuk kepada hasil wawancara seperti itu, memang parents mengakomodasi sekali ya dalam berbicara kepada anak-anak gitu. Anak-anak itu enroll di sekolah sehingga bahasa daerahnya lambat laun hilang, dan tapi parents berusaha untuk mengakomodasi itu gitu, sehingga ya itu tadi terjadi yang namanya shift seperti itu. Nah, ini beberapa quotes dari wawancaranya. Intinya adalah memang school itu plays a significant role ya dalam di dalam language shift tersebut. Oke, jadi kami sempat melakukan wawancara terhadap beberapa responden yang lower education level dan higher education level, dan jawabannya semuanya sama seperti itu ya. Nah, kemudian juga selain itu juga ada influence dari family structure dan intergenerational influence ya. Jadi tampak bahwa 74% keluarga itu yang tidak ada nenek kakeknya gitu ya, menunjukkan ada transmisi bahasa Jawa yang sangat lemah sekali ya. Jadi sebetulnya dari generasi keduanya sendiri, yaitu generasi orang tua, itu sudah shift ya, karena sudah campur-campur gitu bahasanya. Apalagi ketika masuk ke generasi ketiga itu sudah pasif atau betul-betul hilang gitu. Jadi dari parents-nya sendiri itu sudah ada kecenderungan untuk shift. Kemudian mixed ethnic marriages favor Indonesian languages. Mbak Alfi, 2 menit lagi ya. Oke, baik, makasih. Saya percepat, mohon maaf. Untuk language management, kami menemukan bahwa ada minimal explicit language management yang juga mempengaruhi language shift tersebut ya. Jadi tidak secara struktur gitu ya, mereka memanage bahasanya. Misalkan kamu ngomong bahasa Indonesia sama ayah, kamu ngomong bahasa daerah sama ibu, tidak ada hal-hal semacam itu. Jadi mereka tended to let their child choose which language that they're going to prefer. Kemudian yang ketiga, language ideology. Ini juga kami assess dengan menggunakan Likert scale ya. Jadi ada beberapa statement, misalkan apakah Anda percaya bahwa bahasa Jawa itu adalah cultural heritage harus dipertahankan, atau apakah Anda bangga dengan itu, atau ada usaha untuk
mempelajari hal tersebut. Nah, ternyata di bagian language ideology ini mereka cenderung positif ya karena lebih dari skala 4. Jadi kesimpulannya bahwa ada inkonsistensi antara ideology, manajemen, dan practice dalam berbahasa. Kemudian selanjutnya yang terakhir, language ideology ini kami juga coba asosiasikan gitu ya dengan education, occupation, atau income per month. Apakah ada hubungan atau asosiasi antara ideologi parents tersebut dengan pendidikan, kemudian juga pekerjaan dan income per month. Hasilnya adalah no significant correlation, tapi ini masih perlu penelitian yang lebih jauh ya, karena data kami terbatas hanya 100, mungkin perlu larger data set untuk melihat asosiasinya agar lebih terlihat, atau metodologi lain yang lebih representatif. Kemudian dalam wawancara juga tampak bahwa ada mixed perception ya antara parents yang lower educated dengan yang higher educated untuk career advancement, especially ya. Jadi kalau untuk lower level dia cenderung prefer Indonesian, tapi kalau yang higher educated parents masih merasa bahwa Banten Javanese ini beneficial for careers, misalkan dalam industri kreatif atau bisnis dan sebagainya, seperti itu. Nah ini Waktunya habis ya. Oh, habis, oke. Ya, jadi saya langsung ke Silakan kesimpulan. ditampilkan conclusion saja. Ya, oke. Jadi kesimpulannya bahwa sangat jelas terjadi language shift dalam Banten Javanese families. Kemudian ada inkonsistensi antara language ideology dan language practice-nya. Kemudian ada beberapa factors yang mempengaruhi, termasuk diantaranya adalah micro, individual, kemudian juga meso, schools and workplace, dan makro yaitu government policies. Implikasi dan rekomendasinya diperlukan adanya family-based heritage language curricula untuk improve pemertahanan bahasa ya di education system di Indonesia. Kemudian juga di government sector perlu adanya promosi Banten Javanese in workplace, terus structure programs and events, dan encourage high variety BJL karena bahasa halusnya itu cenderung tidak lagi digunakan oleh anak-anak gitu ya. Jadi ada shift di situ juga. Dan media and community role develop creative digital content to raise awareness and encourage younger generation to value Banten Javanese language. Demikian dari saya dan Ibu Tuti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.